lagi sama Rumah Impian. Rumah yang saya kunjungin ini agak unik. Kenapa? Karena ruang tamunya ada di basement dan saya harus turun ke bawah. Aku terengah-engah nih, turun dari tangga. Ternyata cukup capek ya. Rumah yang sudah dihuni selama 2 tahun terakhir ini awalnya adalah rumah lama. Akhir tahun 2012, Dendi mulai merenovasi hingga akhirnya tampak seperti saat ini. Rumah seluas kurang lebih 350 meter persegi ini terbagi menjadi 2 lantai, basement dan lantai dasar. Rumah ini didesain sendiri oleh Dendi dengan memperhitungkan kebutuhan ruang serta aktivitas masing-masing anggota keluarga. Pria lulusan desain grafis yang akrab disapa Uncle Dendi ini mengembangkan hobinya hingga ke dunia properti. Rumah yang dihuninya saat ini pun tak luput dari sentuhannya. Ia mencoba menerjemahkan keinginan sang istri hingga akhirnya terciptalah rumah ini. Jadi dari awal aku bilang sama Dendi, aku pingin rumah yang blong gitu, terus udah gitu yang ceilingnya tinggi, terus pengennya yaitu American style. Aku suka banget yang kayak rumah-rumah yang zaman dulu tuh aku nonton waktu aku kecil tuh Home Alone. Jadi aku tuh dulu waktu nonton nanti suatu saat gue harus punya rumah kayak Home Alone gitu. Ya kayak gitu sih. Jadi pertama kali aku ngomong sama Dendi, Pak aku tuh pengennya kayak gini dan alhamdulillah Dendi bisa nerjemahin gitu. Lina tuh pengen banget rumah yang tadi yang agak yang timeless gitu kan. Kurang lebihnya pengaruhnya banyaknya dari kayak American House, kayak rumah-rumah di Eropa gitu, kayak gitu kan. Saya buatnya kayak bagaimana sih rumah orang biasa gitu, kayak lantainya apa semuanya kita pilih parket aja, terus kita pilih bukan pakai contohnya misalnya marmer atau apa gitu. Nah kita dua, saya sering kedatangan tamu, istri sering masak kue, buat kue. Jadi kayak di bawah itu dibikin kayak semuanya bisa terjadi di bawah. Ada buat nonton TV, ada buat makan, ada buat masak, ada buat tamu-tamu saya. Semuanya terjadi di bawah. Kalau di atas itu lebih kayak agak private buat kita gitu. Jadi kayak cuman saya, istri saya gitu sama anak-anak aja. Anak-anak sendiri dibikinin kamarnya itu konsepnya kayak apa ya, kayak mini cabin gitu. Jadi kayak di situ semuanya dia bisa melakukan apa aja. Dia bisa mandi di situ, dia punya ruang belajar di situ, tapi kecil. Dia punya tempat simpan mainan mereka. Jadi mainan anak-anak itu nggak keluar ke ruangan yang lain-lain, di kamarnya dia. Jadi pokoknya itu kayak rumahnya dia lah, rumah kecilnya mereka gitu. Jadi emang karena desain rumahnya juga bagus banget, jadi emang buat kita nyaman. Dan Om Dendi ini kan banyak banget teman-temannya juga dari luar negeri lah. Jadi kadang-kadang kita datang ke sini tuh bukan hanya sekedar mau nginap, tapi untuk bersosialisasi dan tukar informasi aja dengan siapa, dengan anak Bandung atau kayak hari ini lu juga lagi ada tamu dari Dia Los Angeles dan Jepang lah. Jadi akhirnya kita ngobrol apapun tentang kreatif lah, desain, apapun lah. Sesuai lah, jadi orang yang punya kreatif, terus udah gitu yang punya rumah kreatif, terus udah gitu rumahnya juga setiap sudut tuh berbeda-beda, jadi bikin kita juga nambah kreatif juga gitu. Jadi kayak kalau lagi pengen apa ya, dapat inspirasi apa, nongkrong di mana. Kalau lagi kekeluargaan di atas, lagi pengen paguyuban, makan di depan apa ruang makan gitu kan. Ya kayak gitu deh. Semua tuh ada fungsinya dan memberikan aura yang beda-beda gitu. Tamu gitu selalu disapa di ruang dasar ya. Ini di basement. Ini kenapa tertarik naruh ruang tamu di basement? Soalnya apa ya, kayak tamu sini kan sampai 24 jam datang teman-teman, kita apa Ingin mudik.
Ini sebenarnya Iya, benar Ya, banget jadi, itu. jadi kayak kita taruh sini soalnya kalau di sini tuh paling mau ribut-ribut, mau ketawa-ketawa, mau apa, basement tuh kayak ada soundproofnya gitu. Oh. Jadi kayak iya, iya, nggak iya. akan kedengaran kayak contohnya tiba-tiba di sini ada alat musik, ada apa. Karena kita kadang-kadang iseng apapun yang kita mau lakukan yang Main bisa drum betah jam di 12 sini, malam. ya tetap aja ada soundproofnya gitu karena dia di Oke. basement gitu pasti. Jadi yang nggak ganggu kanan kiri tetangga juga Iya, ya. Nah, masih juga berbicara mengenai aksesoris nih Mbak Lina. Mungkin bisa diceritain ini sebenarnya aksesorisnya nih gayanya apa sih? Kok kayaknya ada sentuhan-sentuhan vintage-nya ini kayaknya. Kalau aksesoris sih sebenarnya kebanyakan justru Dendi ya yang Pilih ya? pilih perintilannya dia memang jadi dari rumah kita zaman yang dulu tuh pindahlah ke sini gitu. Jadi dia jadiin hiasan Oh, juga. Jadi pelengkap ya yang di- pelengkap sebenarnya itu kayak hobinya dia juga sebenarnya gitu. Jadi konsepnya apa nih Mas sebenarnya di lantai Bukan dasar aksesoris, ini? jadi sebenarnya lantai dasar tuh kalau bilang kayak berhala-berhala gua deh. Yang gua kumpulin, Serem amat. yang gua kumpulin sejak gua kuliah gitu. Oh oke, jangan berhala dong. Harta karun, ya betul. Buku, Nah. buku lama banyak ini. Ini juga mungkin sahabat rumah impian yang punya harta karun gitu kan dari kecil sampai dengan mungkin sudah dewasa kayak kita. Ini gimana nih Mas caranya tips buat biar nggak terlalu kelihatan apa ya berantakan tapi tetap juga enak dilihat nih. Harus jadi kayak furniture-nya itu harus bisa Match. buat menyimpan itu gitu. Jadi kayak oke. kayak gue sih bikin furniture yang sifatnya display semua gitu. Jadi kayak kalau kita naruh buku, di bukunya terlihat seperti terdisplay. Kalau untuk detail konsep dari ruangan basement ini apa nih Mas? Ya. Itu tadi sih pengaruhnya banyaknya dari era-era mid century gitu. Jadi furniture-nya tuh kayak era tahun itu gitu. Jadi kayak rak-raknya apanya semua kayak mungkin kayak rumah-rumah di Jakarta tahun 70-an. Kemudian pemilihan interiornya waktu itu gimana nih? Waktu milih berdua atau Berdua, pasti berdua. pasti Semuanya kita sih. berdua ini. Jadi itu tadi kayak pas milih interiornya biasanya kita tetap ada kayak pengennya nggak terlalu jauh gitu. Kalau dilihat di sini kan dari atas sampai bawah nggak ada warna-warna sintetis gitu. Oh gitu, kenapa tuh? Ya karena kita nggak pingin pop gitu, nggak ada nuansa pop di sini gitu. Nah ngomongin nggak pengen ada yang berbau sintetis, ini di belakang ada juga taman. Ini kenapa nih pengen ada view yang langsung ngadep ke taman nih? Kebetulan sih sebenarnya rumah ini tuh geografinya tuh kayak basement kita nggak berpikir untuk menimbun tanahnya untuk sejajar jalan gitu. Jadi kalau gue sih suka rumah yang mengikuti alam gitu. Jadi kayak kalau alamnya turun, rumah harus turun gitu. Oh gitu. Karena pasti ada hikmah. Sangat. Karena pasti ada hikmahnya gitu kayak ternyata Hikmahnya apa ternyata? soundproof. Ada. Oh gitu. Soundproof. Ya, karena Jadi- basement kan. Bener. Lu bisa nyanyi karaoke apa gitu. Oh ternyata ya ada alasan dibalik itu semua. Bisa nyanyi teriak tetangga kayak nggak Gak ada yang terjadi denger apa-apa. ya. Oh boleh nih besok. Tadinya sih pinginnya ini disimpan untuk cita-cita berikutnya, pengen punya jerapah, jadi jerapahnya ditaruh di sini, Oke, nanti makan kepalanya dari atas kita. Bapak kayaknya Kita bagus ngasih sekali. makan. Ya dia tuh emang gitu halu-halu gitu lah orangnya. Oke. Pas masuk gitu kan dari ruang tamu, kita emang kayak sengaja diajak touring gitu ke beberapa, boleh dibilang beberapa ruangan ya, mulai dari di daerah ruang tamu itu sendiri memang banyak gitu kan pernik-pernik yang itu merupakan harta karun dari Om Dendi dulu, mulai dari dia kecil sampai dengan gede. Unik-unik dan yang menarik di sini adalah Om Dendi bisa gitu membuat harta karun tersebut kelihatan enak dilihat, namun juga dianya sendiri sebagai pemilik rumah yang mempunyai history dengan barang-barang tersebut masih bisa dia keep. Terus masuk ke dalam ruangan selanjutnya, which is itu adalah living room di basement. Itu kayak aku melihat, ya ini nih pasti daerah jajahannya Mbak Lina. Nah, tapi ternyata di area living room sampai ke meja makan, terus ke pantry, itu tuh sama sekali nggak ada sekat, dan aku ngerasa meskipun aku di dalam satu rumah gitu ya,
di spot satu dan di spot yang lain tuh aku ngerasa kayak aku tuh berada di tempat berbeda. Auranya udah beda banget, konsep ruangannya udah beda banget.